Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astila Syasari, NIM E 2019-2411. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas tentang rantai nilai dan model penciptaan nilai tambah ekonomi kreatif. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri yaitu Astila Syasari, Eka Zakia Amini, Khalifatullah, Afril Aditya, dan M. Sihan. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang rantai nilai. Rantai nilai merupakan urutan proses produksi dari masuknya input tertentu untuk sebuah produk tertentu ke dalam produksi primer, transformasi, pemasaran, dan sampai pendistribusian kepada konsumen akhir. Rantai nilai juga dikatakan sebagai rangkaian institusional yang menghubungkan dan mengkoordinasikan penyedia bahan baku, produsen, pemroses, pedagang, dan distributor dari sebuah produk tertentu. Terdapat beberapa langkah dalam pemetaan rantai nilai. Yang pertama yaitu menetapkan produk akhir dan pasar atau pengguna akhir, seperti apa produk yang dihasilkan dan siapa penggunanya. Yang kedua, membuat tahapan dari rantai, dengan kata lain, menetapkan fungsi yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu membuat tahapan utama dari para pelaku rantai. Yang keempat, membedakan rantai ke dalam cabang-cabang apabila diperlukan. Yang kelima yaitu memetakan para penyedia jasa atau institusional pendukung. Dan terakhir yaitu menyiapkan peta matematik yang detail apabila dibutuhkan. Selain itu, terdapat komponen penting dalam setiap rantai nilai. Yang pertama yaitu penciptaan nilai. Penciptaan nilai merupakan suatu proses menciptakan nilai pada setiap proses rantai nilai. Selanjutnya, penyampaian nilai, yaitu penyampaian nilai terhadap konsumen. Kemudian, komunikasi nilai, yaitu penyampaian informasi tentang nilai tambah kepada konsumen bahwa barang itu benar-benar baru, bermanfaat, dan mudah dimengerti. Peran dari rantai nilai itu sendiri yaitu untuk mengetahui fungsi rantai yang dilaksanakan pada industri, untuk mengidentifikasikan kontribusi atau peran dari setiap operator rantai yang terlibat dalam rantai tersebut, dan berfungsi untuk mengidentifikasikan kinerja ekonomi dari setiap operator dan untuk mengetahui selisih atau margin dari setiap rantai nilai tersebut. Selanjutnya yaitu kegunaan dari analisis rantai nilai itu sendiri adalah menjadi basis data untuk memulai sebuah perusahaan atau pengembangan. Yang kedua, mendesain dan menyiapkan strategi pengembangan serta perbaikan rantai nilai. Yang ketiga yaitu untuk menyusun model kemitraan yang memberikan benefit yang maksimal kepada semua operator nilai. Salah satu strategi penilaian nilai yang populer saat ini adalah strategi inovasi nilai dari Wei Chan Kim. Dalam bukunya yang berjudul Blue Ocean Strategy, menurutnya dunia strategi bisnis dibagi ke dalam dua samudra, yaitu Red Ocean dan Blue Ocean. Dalam Red Ocean atau Samudra Merah, perusahaan berfokus pada pertarungan terhadap kompetisi yang sudah ada. Perusahaan tersebut saling bertempur berdarah-darah. Menurutnya, cara yang cerdas untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan melompat ke Blue Ocean. Blue Ocean atau Samudra Biru adalah area baru yang diciptakan dengan kreativitas dan imajinasi. Di Samudra Biru inilah perusahaan membuat aturan main sendiri, menciptakan pasar sendiri, dan membuat kompetisi berikut kompetitor yang baku hantam menjadi relevan lagi. Samudra Biru merupakan cara berpikir atau a way of thinking yang menciptakan hal-hal baru yang membuat khusus dan berbeda. Menciptakan hal baru berarti perusahaan harus membuat sesuatu hal yang bernilai. Supaya menghasilkan nilai tambah dan daya saing, setiap kegiatan usaha harus berbentuk rantai nilai. Dan setiap rantai nilai tersebut harus menghasilkan nilai tambah. Lalu setiap nilai tambah memiliki kebaruan atau kegunaan dan kemudahan. Dengan cara meningkatkan nilai tambah dan daya saing, peluang perusahaan semakin tinggi. Berikut tahapan-tahapan yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dan peluang. Yang pertama yaitu tahap penyediaan input, tahap proses operasi atau produksi,
tahap distribusi, dan tahap pemasaran. Dalam bidang pemasaran, nilai tambah juga dapat diciptakan dengan menggunakan strategi penciptaan nilai melalui nilai pelanggan. Strategi ini dikenal dengan model BASE. Model BASE yang dimodifikasi oleh Walters memilah-milah model menjadi 3 kelompok yang meliputi analisis pelanggan, penciptaan nilai, dan kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan kreativitas dan keinovasian diperlukan dengan input modal insani yang terdiri dari modal sosial, modal intelektual, modal moral, dan modal mental. Modal sosial. Modal sosial pada ekonomi kreatif meliputi kepercayaan, kejujuran, dan integritas. Modal ini merupakan modal dasar yang harus tumbuh sebelum modal-modal yang lain. Modal insani kedua adalah modal intelektual, yaitu berupa pengetahuan dan kecakapan untuk menghasilkan ide, gagasan, dan hayalan-hayalan untuk menciptakan kekayaan intelektual, seperti desain, merek dagang, hak cipta, paten, dan royalti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.